Wastapun Tasya Rahma Aldana, Wastapun Mega Sri Rahma, Wastapun Dedeh Kurniasari, Wastapun Cynthia Rahma Winalda, Wastapun Diana Aulia, Wastapun Novia Rahmawati, Wastapun Atrista Indah Ristiani. Dia dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang komponen tujuan dari materi komponen-komponen pengembangan kurikulum. Tujuan merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan, yakni hal yang ingin dicapai secara keseluruhan yang meliputi tujuan domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Tujuan pendidikan terdiri dari yang pertama ada A. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan pendidikan yang paling tinggi dalam hierarki tujuan-tujuan pendidikan yang ada, yang bersifat ideal dan umum yang dikaitkan dengan falsafah Pancasila. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pada dasarnya untuk membentuk anak didik menjadi manusia seutuhnya, yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertakwa, atau dikenal juga untuk membentuk manusia Pancasilais. Yang kedua ada tujuan institusional. Sistem pendidikan Indonesia memiliki jenjang yang melembaga pada suatu tingkatan. Tiap lembaga memiliki suatu tujuan pendidikan yang disebut tujuan institusional, sehingga dikenal dengan bermacam-macam tujuan institusional, antara lain yaitu ada tujuan institusional SD atau MI, ada SMP atau MTS, ada SMA atau MA, dan ada universitas atau akademi, dan sebagainya. Keberadaan tujuan pendidikan harus menggambarkan kelanjutan dan memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pendidikan nasional, agar tidak terjadi penyimpangan. Tiap tujuan institusional harus didahului dengan pengertian pendidikan, dasar pendidikan, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan umum lembaga yang dimaksud. Tujuan salajengna nyata aya tujuan kurikuler. Merupakan tindak lanjut dari institusional dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dari suatu lembaga pendidikan, sehingga isi pengajaran yang telah disusun diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan kurikuler harus mencerminkan tindak lanjut dari tujuan kurikuler dan tujuan pendidikan nasional, sehingga penjabaran tujuan institusional dan tujuan pendidikan nasional harus menggambarkan tujuan kurikuler, sehingga akan terlihat jelas hubungan hierarkis dari ketiga tujuan pendidikan tersebut. Salajengna aya tujuan instruksional. Nah, tujuan ieu sifatna operasional, yakni diharapkan dapat tercapai pada saat terjadinya proses belajar mengajar yang bersifat langsung. Untuk mencapai tujuan instruksional ini, biasanya seorang pendidik perlu membuat satuan pelajaran SP atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dalam upaya pencapaiannya tujuan instruksional ini sangat ditentukan oleh proses belajar yang ada, antara lain kompetensi pendidikan, fasilitas belajar, anak didik, metode, lingkungan, dan faktor lainnya. Kedua nyaeta ngeunaan komponen isi dan struktur program atau materi. Komponen isi dan struktur program atau materi merupakan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi yang dimaksud biasanya berupa materi bidang-bidang studi, seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain-lain. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang ada. Dan bidang-bidang studi tersebut biasanya telah dicantumkan atau dimuatkan dalam struktur program kurikulum suatu sekolah. Komponen media atau sarana prasarana. Pemakaian media dalam proses belajar mengajar merupakan hal perlu dilaksanakan oleh seorang pendidik, agar apa yang disampaikan dapat memiliki makna dan arti bagi peserta didik. Ketepatan memilih alat media menurut Subandijah tahun 1993 merupakan suatu hal yang dituntut bagi seorang pendidik agar materi yang ditransfernya bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan tujuan pengajaran diharapkan bisa tercapai dengan baik.
Sarana atau media merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam mengaplikasikan isi kurikulum agar lebih mudah dimengerti oleh peserta didik dalam proses KBM. Bagian keempat nyata komponen strategi belajar mengajar. Strategi dapat dipahami dengan cara yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam proses belajar mengajar. Strategi mempunyai arti komprehensif yang harus dipahami dan diupayakan untuk pengaplikasiannya oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya dari mempersiapkan pengajaran sampai proses evaluasi. Dengan menggunakan strategi yang tepat, diharapkan hasil yang diperoleh dalam proses belajar mengajar dapat memuaskan baik pendidik maupun peserta didik. Komponen proses belajar mengajar. Tujuan akhir dari proses belajar mengajar adalah terjadinya perubahan dalam tingkah laku anak. Komponen ini punya kaitan erat dengan suasana belajar di ruangan kelas maupun di luar kelas. Berbagai upaya pendidik untuk menumbuhkan motivasi dan kreativitas dalam belajar, baik di dalam kelas maupun individual atau di luar kelas, merupakan suatu langkah yang tepat dalam kaitannya dengan kemampuan guru dalam menciptakan suasana pengajaran yang kondusif agar efektivitas tercipta dalam proses pengajaran, mengoptimalkan peran guru sebagai edukator, motivator, manajer, dan fasilitator merupakan suatu tuntunan dalam memperlancar proses belajar mengajar ini. Komponen anu kagenep nyaeta komponen evaluasi atau penilaian. Komponen evaluasi berhubungan erat dengan komponen lainnya. Dalam mengevaluasi, seorang pendidik akan mengevaluasi anak didik dengan materi atau bahan yang telah diajarkannya. Evaluasi menjadi barometer atas keberhasilan proses pengajaran pada suatu sekolah dan berkaitan erat dengan masa depan anak didik. Juga sebagai sumber input dalam upaya perbaikan dan pembaruan suatu kurikulum. Sakitu anu tiasa kapihatur ku kelompok hiji, hatur nuhun, kirang langkung nana dari hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.